Halo. Hai. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Biogas 09. Hari ini kami akan melakukan studi lapangan di Pantai Kenjeran. Jadi sekarang kami kelompok 1 berada di Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran ini tepatnya berada di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Pantai Kenjeran ini menawarkan panorama yang indah yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan juga Pantai Kenjeran ini kerap digunakan sebagai sandaran dari kapal nelayan karena aktivitas pencarian ikan oleh para nelayan masih aktif sampai saat ini. Selanjutnya kita akan mengulik permasalahan yang ada di Pantai Kenjeran. Jadi yang pertama adalah pencemaran air laut karena sampah. Nah, di sini pencemaran air laut akibat sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin serius di seluruh dunia. Sampah yang dibuang ke laut, terutama plastik, membawa dampak yang luas bagi ekosistem laut, kualitas air dan kesehatan manusia. Yang kedua adalah ikan dan kerang di kawasan pantai masih terpapar dengan merkuri. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian pada tahun 2020 memaparkan bahwa ikan dan kerang di kawasan pantai Kenjeran masih terpapar merkuri yang tidak diketahui peta penyebarannya. Selanjutnya, area fasilitas di daerah sini belum terjaga. Jadi, dulu pada tahun 2008 silam, para pedagang ikan asap yang ada di area Kenjeran itu dipindahkan ke sentral ikan bakar gula. Namun, minat pembeli di sentral ikan bakar gula itu sangat sedikit. Jadi, para pedagang mulai berlaku nakal dan menjual dagangannya di pinggir pantai secara ilegal. Nah, hal itu memicu untuk ditertibkan oleh Satpol PP. Namun, pada saat ditertibkan itu, terjadilah pertikaian antar kedua belah pihak dan terjadilah kerusakan fasilitas diantaranya pagar yang roboh waktu itu. Selanjutnya adalah reklamasi pantai. Jadi, pemerintah sempat memberikan rencana proyek untuk membuat pulau-pulau yang ada di dekat Kenjeran. Namun, hal itu disinyalir akan mematikan pekerjaan para nelayan dan juga mengotori atau merusak lingkungan area pantai. Baik, mengutip dari pernyataan Hadi Wijaya mengatakan bahwa seiring berkembangnya dunia di era globalisasi, pariwisata merupakan salah satu mesin devisa negara. Ya, Pantai Kenjeran merupakan salah satu faktor yang penting, utamanya di sektor pariwisata. Selain menyediakan pariwisata, Pantai Kenjeran juga menyediakan UKM-UKM yang bergerak di bidang makanan. Salah satu makanan yang terkenal sendiri yakni adalah lontong kupang, terus kemudian ada telur gulung dan banyak macam UKM lainnya. Selanjutnya, kami akan memaparkan solusi secara biologi untuk permasalahan sampah di Pantai Kenjeran. Secara biologi menawarkan beberapa alternatif solusi untuk permasalahan tersebut. Dan solusi permasalahan tersebut secara biologi yaitu yang pertama, ada pemanfaatan bioteknologi untuk dekomposisi sampah. Banyak sampah di pantai terdiri dari bahan organik seperti sisa makanan dan tanaman. Mikroorganisme seperti bakteri pengurai dan jamur dekomposer dapat dimanfaatkan untuk mengurai sampah organik ini menjadi kompos atau pupuk alami. Kemudian yang nomor 2, yaitu pengolahan plastik dengan enzim dan mikroorganisme. Sampah plastik adalah masalah utama di pantai. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis mikroba dan enzim mampu memecah plastik. Yang kelima, yaitu pengembangan teknologi biofilm untuk sampah cair. Biofilm sendiri merupakan lapisan mikroorganisme yang dapat menempel pada permukaan tertentu. Biofilm dapat membantu proses limbah cair sebelum mencapai laut. Yang keenam, ada pemberian edukasi dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dan hal yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu pemrosesan sampah organik di tingkat masyarakat. Yang kedua, pelatihan pemanfaatan sampah untuk bioenergi, serta pemberdayaan nelayan dan komunitas lokal. Yang ketujuh, ada restorasi ekosistem dengan alga dan rumput laut. Alga mampu menyerap karbon dan polutan seperti nitrogen dan juga fosfor. Sedangkan rumput laut berfungsi untuk penstabil sedimen pantai serta sebagai habitat biota laut. Selanjutnya adalah kearifan lokal adalah wisata budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, kearifan lokal harus tetap dilestarikan dan dikembangkan agar relevan dengan tantangan zaman sekarang. Nilai-nilai luhur yang ada, penerapannya tidak hanya memperkuat jati diri, tapi juga menjadi solusi berkelanjutan dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Nah, seperti yang kita tahu, banyak kelemahan yang ada di sini. Contohnya ada, pertama, ada banyak fasilitas yang rusak seperti wahana permainan anak, dan meskipun telah dilakukan pemeliharaan, masih tetap kurang layak untuk digunakan. Lalu, seperti yang kita tahu, ada anggaran dari pemerintah yang tidak digunakan untuk pemeliharaan dan tidak seimbang dengan pemasukan yang masuk di wisata ini. Lalu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kearifan lokal di Pantai Kenjeran adalah Dengan nama siapa, Pak?
identitas? Sama Bapak Malatim. Bapak sudah berapa lama kerja di sini? Kita mulai lulus SD kerja nelayan. Kira-kira kerusakan lingkungan di sini tuh apa aja sih Pak yang kelihatan? Misalnya yang ke Pak yang Kalau tadi. lautnya agak memang gini Pak, kalau lautnya nggak ada masalah. Kalau pengunjung daerah Taman Surabaya ini agak jorok. Padahal tong sampah di Taman Surabaya ini banyak. Orangnya agak sadar diri. Terus misalnya di Pak di sampah di laut gini, biasanya yang bersihin sampah di sini tuh siapa sih Pak? Nggak ada Mbak, kalau di laut itu nggak ada jernih. Nggak ada sampah ngapung, paling ya dari kali-kali muara bisa lari ke sini. Ini kalau cuaca angin barat ini lautnya bersih darat ini. Tapi kalau cuaca angin timur parah sih Taman Surabaya sini parah memang. Memang sarangnya darat ini. Soalnya apa? Tanyanya itu agak bencong sih. Ngelayar lah, misalnya ngelayar. Jadi sampai itu kalau angin timur itu kalau berhenti di sini nggak bisa lari kemana-mana lagi. Kalau angin barat ini asik sih ini lautnya. Karena angin dari barat kan larinya ke tengah sana, sampah-sampah yang kering. Menurut Bapak, upaya pemerintah itu sudah membantu atau belum Pak? Misalnya Kalau dalam di tengah laut ini nggak ada membantu Mbak. Paling ya bantu apa, Mbak? Kalau ada bantuan dari mana? Dari perikanan itu paling ada Mbak. Bantuan mesin, bantuan jaring. Tapi ya perorangan Mbak, yang dapat. Belum rata lah istilahnya. Terus sekiranya UMKM di sini tuh sudah atau misalnya pekerjaannya Bapak ini sudah mencukupi mata pencarian, bisa dibilang mencukupi nggak Pak kalau bisa jadi pencarian mata pencarian utama? Ya nggak cukup dicukup-cukupin Mbak kemana. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih.